Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau mempresentasikan tugas web programming pertemuan 10 tentang JavaScript. Nah, JavaScript adalah bahasa script yang populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjajah web browser, seperti Mozilla Firefox, Opera, dan web browser lainnya. Kode JavaScript biasanya dituliskan dalam bentuk fungsi atau function yang ditaruh di bagian dalam tag head yang dibuka dengan tag script language JavaScript. Isi dari script JavaScript sama dengan materi PHP, yakni adalah deklarasi variabel, pengguna operator, percabangan, looping, dan fungsi. Di dalam JavaScript juga sebuah komponen alert yang digunakan untuk menampilkan kotak pesan pada browser ketika fungsinya dijalankan. Selanjutnya, kita membuat contoh ya. Ada beberapa contoh juga dari JavaScript yang mau saya buat. Yang pertama kita langsung buat filenya. Nama filenya itu contoh js1.html. Oke, langsung kita panggil aja HTML-nya. Lalu kita kasih title-nya contoh JavaScript 1. Selanjutnya di sini untuk contoh yang pertama saya mau menuliskan teks ya di dalam JavaScript-nya. Itu yang pertama kita panggil script-nya. Script dengan tipe text/javascript. Kita tutup. Nah, di dalam script kita mau nulis teksnya, kita ketik document.write. Nah, di sini kita isi hello world aja. Hello world. Lalu kita save dan kita running. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita open in default browser. Nah, jadi seperti ini contoh yang untuk contoh JavaScript yang pertama. Contohnya seperti ini. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, kita buat file baru lagi ya, js.html. Kita panggil lagi HTML-nya. Untuk title-nya, kasih contoh JavaScript 2. Untuk contoh yang ini, yang contoh kedua, saya mau membuat format teks dengan tag HTML. Kita buat lagi, kita panggil script lagi di dalam body-nya. Type. Nah, kita milih bahasa pemrogramannya JavaScript. Kita tutup. Kita ketik lagi document.write. Nah, di sini ada perbedaan dari yang sebelumnya. Di sini kita menambahkan agar tulisannya berbeda ya. Memformat dia. Jadi nanti hasilnya bakalan berbeda dari yang sebelumnya. Ketik H1 dengan teks hello world juga. Hello world. Kita tutup tagnya. Oke. Kita langsung save dan kita running.
Oke, berbeda ya dari yang sebelumnya. Yang ini ukuran fontnya agak lebih besar juga, terus lebih tebal dan besar ya. Oke, ini jadi lanjut ke contoh yang ketiga. Kita bikin file baru lagi. Contoh. Untuk contoh yang ketiga, saya mau membuat JavaScript yang diletakkan pada bagian head. Oke. Jadi nanti di sini saya taruh script, manggil scriptnya di dalam headnya. Kita kasih title-nya dulu ya, judulnya dulu. Contoh JavaScript 3. Oke. Nah, di sini saya mau membuat JavaScript di bagian head. Sorry. Nah, sini kita panggil script. Sama ya, script type. Type-nya text slash JavaScript. Oke, kita tutup. Nah, di sini di dalam scriptnya kita mau buat alert ya. Jadi kita ketik function. Kita mau buat function juga. Function. Sorry. Function message. Oke. Nah, di dalam functionnya kita ketik alert. Alert dan di sini kita menambahkan teks ya. Teks yang nanti akan tampil di atas webnya ketika dia loading, nanti bakalan ada pesan di atas dengan kata-kata yang dengan teks yang kita masukkan. This alert box was oke. Selanjutnya kita panggil si functionnya ini di dalam body-nya. Kita onload di sini. Onload send. Oke. Nah, langsung kita save dan kita running. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Sama ya, gitu. Sama teks yang sudah saya buat, saya ketik. Oke, lanjut ke contoh yang keempat. Contoh JS4 HTML. Kita panggil lagi si HTML-nya. Kita taruh lagi judulnya contoh JavaScript 4. Oke. Nah, untuk contoh yang keempat, saya mau membuat JavaScript yang diletakkan pada bagian body. Nah, di dalam body ini ya, kita mau buat JavaScript. Kita panggil script. Sama ya, type-nya .text slash JavaScript. Tutup. Oke. Di sini kita mau memasukkan teks. Kita ketik dokumen dot write. Nah, kita memasukkan teks di sini. This message is written
when the page load. Oke, kita langsung save, langsung running. Kita lihat hasilnya seperti apa. Seperti ini ya. Ini JavaScript yang diletakkan pada bagian body. Yang tadi, yang sebelumnya itu, yang di contoh yang ketiga, itu contoh JavaScript yang diletakkan pada bagian head. Lanjut ke contoh yang kelima. Contoh JS5. Kita panggil lagi HTML-nya. Kita taruh lagi di title-nya contoh JavaScript 5. Untuk contoh yang kelima ini saya mau buat fungsi ya, function gitu. Function untuk JavaScript-nya saya taruh di head ya. Di dalam head-nya kita panggil script type JavaScript. Kita tutup. Langsung di sini di dalam script-nya kita ketik function my function ya. Dalam functionnya kita kasih alert hello agar nanti ada pesan di atas ya. Lalu kita buat form di body, kita ketik form, terus langsung kita input type button. Nah, di sini kita mau buat button atau tombol ya. Kita buat tombol untuk memanggil si my function-nya. Lalu kita on click. Nah, di sini kita mau manggil si my function-nya. Kita ketik aja di on click ini, di dalam on click-nya my function. Oke. Agar si my function-nya terpanggil ya. Kita kasih value-nya panggil my function. Nah, oke. Tutup. Nah, setelah itu saya mau naruh teks ya di bawah si button itu. Saya mau ngasih teks, kita ketik di dalam tagnya kita tag P, terus kita kasih teks, tekan tombol untuk memanggil fungsi si functionnya itu my function di dalam JavaScript. Oke, langsung kita save dan kita running. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini kayak, oh sorry. Kita lihat lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada button ya di atas yang teks yang saya ketik ya di dalam body. Kita klik aja, kita klik yang panggil my function-nya. Nah, setelah kita klik di sini otomatis tampil pesan ya, pesan yang di alert tadi. Oke, jadi ya lanjut ke contoh yang keenam. Kita buat
file baru lagi. Contoh JS6. Kita panggil lagi si HTML-nya. Kita kasih title. Tuh. JavaScript 6. Contoh yang ke-6, saya mau buat si fungsi dengan argumen si fungsinya. Nah, yang pertama saya mau manggil si scriptnya, JavaScriptnya di dalam head. Kita klik script, type-nya sama. Kita tutup. Langsung, nah, di dalam script kita ketik function, my function. Nah, di dalam my function kita ketik txt. Ya. Oh, kita mau panggil alert lagi, kita klik alert lagi. Alert. Nah, di alert ini kita ketik txt juga. Selanjutnya di body, ya, di body, di dalam body kita ketik from. Sorry, salah. From. Kita input, ya. Kita input type. Nah, kita mau buat button lagi. Buat button. Lalu kita buat on click. Kita mau manggil si my functionnya lagi yang di atas, ya. Kita ketik my function. Nah, di sini di dalam my functionnya kita bebas teks apa yang mau kita masukkan. Di sini saya mau masukkan good morning. Nah, oke. Lalu kita kasih value-nya. Selamat pagi. Tutup tagnya. Lalu kita buat yang kedua. Oke, dilanjut. Kita buat input lagi. Kita input lagi. Yang kedua. Kita input. Sama ya button. Button. Kita panggil lagi si my function-nya. Kita klik on click. Kita panggil my function-nya. Nah, di sini karena yang di atas itu good morning, saya mau buat good night, ya. Good night. Oke. Value-nya selamat malam. Oke, kita tutup. Lalu kita buat teksnya lagi. Agar nanti di bawah button ada teks, ya. Kayak perintah gitu. Kita kasih teks. Apa ya? Ketika ditekan salah satu tombol, maka fungsi dipanggil
dan pesan akan ditampilkan. Oke, kita save, langsung kita running. Hasilnya seperti apa? Jadi tampilannya kayak gini, di atas ada 2 button. Selamat pagi dan selamat malam. Kita klik selamat pagi. Nah, otomatis ada pesan ya di atas, pesan muncul good morning. Kalau kita pencet yang kalau saya pencet yang selamat malam, otomatis ada pesan good night. Oke, bisa ya. Lanjut ke contoh yang terakhir nih. Contoh JS 7. Panggil lagi si HTML-nya. Contoh JavaScript 7. Itu contoh yang terakhir, saya mau memunculkan tanggal lengkap. Ya, tanggal lengkap. Tapi di sini saya mau membuat scriptnya di dalam body. Oke, kita klik, kita buat scriptnya. Script type. Tutup. Nah, di dalam script sini mau bikin tanggal ya, munculkan tanggal lengkap di JavaScript-nya. Kita ketik variabel. Nah, di sini ada, saya mau buat variabel d. New date. Lalu saya buat variabel weekday. Nah, untuk variabel day itu variabel hari, dan variabel weekday itu variabel minggunya. Ya. Lalu saya array ya. Array. Saya ketik array. Nah, si array ini untuk menaruhkan hari. Jadi nanti bakalan di akhir itu bakalan ada panggilan untuk hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, untuk arraynya saya taruh hari ya. Sunday, Monday, dan seterusnya. Nah, lalu kita mau buat variabel, kita bikin variabel lagi. Variabel bulan ya. Variabel bulan. Kalau kita panggil lagi pakai array. Kita mau naruh si bulannya ya. Ada Januari, Feb, Maret, dan seterusnya.
Oke. Untuk melihat hasilnya, kita ketik dokumen .write. Nah, di dalam dokumen Word ini kita ketik yang pertama itu kita ketik weekday titik get day. Lalu kita ketik lagi dokumen write. Di dalam yang kedua ini kita panggil day get day. Sorry, di sini di atas lupa ya. Oke. Yang terakhir kita oh belum ya, belum terakhir. Kita mau buat bulannya dulu ya. Bulannya dulu. Mau name. Kita mau buat bulannya. Di dalamnya itu mau name dalam kurung d dot getMon dan kita tanda plus lalu tik ya. Nah, yang terakhir kita mau panggil tahunnya. Nah, kenapa tahunnya nggak ada di atas? Karena si tahun ini bakalan otomatis ya menyesuaikan gitu, menyesuaikan dengan tahun sekarang. Tuh, kita ketik dokumen write, kita panggil tahun. Dalam dokumen write kita panggil d dot get full year. Oke, lalu kita save, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya kayak gini ya. Saturday itu tahunnya otomatis ya, tahun yang sekarang. Tahunnya 2022, Saturday 6 November 2022. Oke, cukup sekian video presentasi dari saya. Jika ada perkataan yang salah atau tutur kata saya yang kurang rapih dalam mempresentasikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.